Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Untuk menemani teman-teman semua mempersiapkan UTBK 2020 ini yang hanya TPS saja, di episode kali ini yuk kita coba mengulik soal TPS kuantitatif. Kenapa soal TPS kuantitatif yang kita pilih? Karena berdasarkan pengalaman tryout yang sebelumnya kami lakukan, ternyata TPS kuantitatif yang masih banyak ruang untuk bisa diperbaiki di semua anak-anak. Mungkin sulit, mungkin jelimet, tapi sebenarnya TPS kuantitatif itu hanya bermain logika. Bahkan tidak perlu menghafal rumus untuk menyelesaikan mayoritas dari soal-soalnya. Gak percaya? Hari ini kita akan membahas 3 soal. Soal pertama tentang aritmetika, soal kedua tentang teori bilangan, dan soal ketiga tentang statistika. Biasanya pasti jelimet, nanti adik-adik lihat sendiri. Cara bermainnya nanti saya akan tunjukkan dulu soalnya, lalu adik-adik pause, silakan dicoba kerjakan. Setelah itu kita lanjutkan videonya untuk dilihat apakah jawabannya sesuai atau tidak. Gimana? Sudah siap semua? Yuk, sebelum kita kerjakan, putar dulu topinya supaya bisa kerjakan dengan lebih baik. Yuk, udah siap? Oke, yuk sekarang kita coba soal pertama. Diketahui P, Q, dan R adalah bilangan real positif dengan 4PQ sama dengan 2/5R. Jika nilai P dinaikkan 40% dan nilai Q diturunkan 30%, maka nilai R sekarang adalah... Ya, silakan adik-adik sekalian, di pause dulu videonya, coba jawab, lalu lanjutkan videonya. Gimana? Kita bahas sekarang? Oke, yuk pertama, prinsip dari persamaan selalu apa yang ada di kiri harus selalu sama dengan apa yang ada di kanan. Maka jika A sama dengan B, kiri dan kanan harus selalu sama. Apabila di sebelah kiri kita naikkan atau kita turunkan, maka di sebelah kanan juga harus ikut naik atau ikut turun. Maka dalam kasus ini kita lihat bersama. Di sini nilai P dinaikkan 40% dan nilai Q diturunkan 30%. Artinya di sebelah kiri itu akan dinaikkan 140/100 karena naik 40% dan diturunkan 30%. Artinya dikalikan dengan 70/100 karena hanya menjadi 70%-nya saja. Maka secara otomatis di sebelah kanan juga sama, dan ini kalau dikali hasilnya adalah 98%. Yaitu ya, jawabannya adalah D, turun 2%. Gimana? Sangat mudah kan? Hanya menggunakan logika tanpa menggunakan rumus. Yuk lanjut soal berikutnya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka berbeda, yaitu A, B, C. Jika bilangan tersebut dikalikan dengan angka 3, maka hasilnya adalah bilangan B, B, B. Maka nilai A tambah B tambah C adalah... Yuk, silakan adik-adik sekalian, silakan dikerjakan. Di pause dulu. Oke, kita bahas ya. Di sini ada beberapa premis yang harus kita cermati bersama. Yang pertama, premisnya adalah A, B, C. Jika dikalikan 3, hasilnya adalah B, B, B. Artinya, premis pertama, B, B, B habis dibagi 3. Dan premis kedua, B, B, B jika dibagi 3, maka nilai tengahnya adalah bilangan B itu sendiri. Yuk, sesimpel ini, tidak perlu rumus, kita hanya bermain logika, maka artinya kita bisa mencoba. 1, 1, 1 dibagi 3, ini kalau nggak salah 37. 2, 2, 2 dibagi 3, ini adalah 74. 3, 3, 3 jika dibagi 3 adalah 1, 1, 1, masih bukan karena angka tengahnya bukan bilangan B. 4, 4, 4 jika dibagi 3 ini adalah 148. Aha, ini dia. Nih, adik-adik lihat ya. Di sini adalah B, B, B semua. B-nya adalah angka 4. Ternyata hasilnya nilai tengahnya juga adalah B. Ini adalah yang diminta oleh soalnya tadi.
Jadi ini adalah angka yang dicari. A, B, C adalah 148. Dan jika dijumlah 1 tambah 4 tambah 8, betul adalah C, 13. Gampang kan? Tanpa rumus, gunakan logika. Ini adalah inti dari TPS. Yuk lanjut lagi ke soal nomor 3. Waduh, Masya Allah, ini kayaknya lebih challenging ya, intimidating. Diberikan 5 buah bilangan asli dengan bilangan terkecil 50 dan bilangan terbesar 95. Jika mediannya adalah 60 dan rata-ratanya adalah X, maka interval dari rata-ratanya adalah soal statistika. Yuk adik-adik, silakan di-pause dulu, silakan dicoba, lalu lanjut untuk kita pembahasannya. Oke, kita lanjut pembahasan ya. Di sini kembali lagi tanpa rumus, kita menggunakan logika, premis yang paling kita utamakan di sini. Maka di sini kita dapat lihat bersama kesimpulannya. Bilangannya ada 5. Bilangan pertama terkecil adalah 50. Bilangan terbesar adalah 95. Lalu di tengah-tengah mediannya adalah 60. Seperti kita ketahui, median itu adalah angka persis di tengah ketika diurutkan dari kecil hingga yang paling tinggi. Maka di sini angka kedua bisa saja kita sebut A, angka ketiga bisa saja kita sebut B. Ini adalah 5 bilangan yang ada di dalam soal. Yang dicari adalah interval rata-rata. Maka di sini yang harus kita cari adalah kemungkinan terkecil dan juga kemungkinan terbesar. Yuk, pertama kita mulai dari kemungkinan terkecil dulu. Di sini kemungkinan terkecilnya apa sih? Dari A dan B? Ya, kemungkinan terkecil dari A adalah nilai 50 itu sendiri, dan kemungkinan terkecil dari B adalah 60 itu sendiri. Dengan begitu, maka ini akan menjadikan rata-ratanya terkecil. Sehingga untuk terkecil kita tahu 50, 50, 60, 60, dan 95. Nah, sekarang tinggal cari rata-rata. Kami punya nih cara menghitung rata-rata yang spesial ala kami. Tidak perlu pakai kalkulator. Caranya adalah kita pertama tunjuk angka tengahnya dulu, yaitu 60. Lalu kita bermain selisih. Kita bermain selisih dari 60 ke 60 berapa, 60 ke 95 berapa, 60 ke 50 berapa, 60 ke 50 berapa. Prinsipnya adalah ketika kita bergerak ke kanan, maka kita harus plus menambahkan. Ketika kita bergerak ke kiri, maka kita harus minus mengurangi. Jadi adik-adik bisa coba juga ya, nanti monggo disamakan dengan kalkulatornya. Jadi dengan prinsip tersebut, maka ketika ke kanan, kita akan menambahkan. Selisih 60 dan 60 adalah 0, selisih 60 dan 95 adalah 35. Lalu bergerak ke kiri, selisih antara 60 dan 50 adalah 10. Dan selisih antara 60 dan 50 yang paling kiri juga adalah 10. Setelah selesai seperti ini, kita bagi dengan jumlah bilangan, yaitu 5. Maka akan didapatkan nilai 15 dibagi 5 adalah 3. Maka nilai X, yaitu rata-rata, adalah angka tengah yang tadi kita pilih, yaitu 60 ditambah 3. Ya, 63. Nggak percaya? Silahkan coba dengan kalkulator adik-adik sekalian. Ini adalah yang terkecil. Gimana untuk yang terbesar? Ya, betul adik-adik sekalian. Terbesar A-nya adalah mendekati ke kanan, yaitu 60, dan B-nya adalah 95 juga. Maka di sini kita dapatkan nilainya adalah 50, 60, 60, 95, dan 95. Yuk, coba pakai cara tadi lagi yuk, supaya lebih mudah. Pertama, tunjuk yang tengahnya dulu, 60. 60 ke 95 selisihnya berapa? Ke 95 selisihnya berapa? 60 ke 60 selisihnya berapa? 60 ke 50 selisihnya berapa? Kita ambil plus dan minus. Yuk, kita coba. Ke kanan, 60 ke 95 pertama adalah plus 35. Lalu ke 95 yang kedua adalah plus 35. 60 ke kiri itu adalah minus 0, 60 ke 50 adalah minus 10. Setelah selesai dibagi 5. Hasilnya adalah 70 dikurangi 10, 60 dibagi 5 adalah 12. Maka nilai X rata-ratanya adalah angka tengah tadi 60 ditambah 12, yaitu 72. Nah, gampang kan? Sama nggak sama kalkulator adik-adik sekalian? Ini adalah cara menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Dan nanti kalau adik-adik sudah terbiasa, tidak perlu mencoret-coret seperti yang tadi saya lakukan. Cukup di atas kepala saja, sudah bisa ketemu rata-ratanya. Gimana? Canggih kan? Maka dari sini didapatkan
Nilai rata-rata terkecil adalah 63 dan 72, maka jawabannya adalah B. Sekali lagi, tanpa rumus, kita hanya menggunakan logika. Inilah TPS. Gimana adik-adik sekalian? Benar kan? Tadi kita ngerjain soal TPS tidak sulit sama sekali. Kita tidak menggunakan rumus sama sekali, tapi kita hanya menggunakan logika. Itulah soal TPS, karena fungsinya adalah untuk mendiagnosa kita dan melihat minat dan bakat kita ke arah mana, maka mayoritas dari soalnya sebenarnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan logika. Tinggal kita pandai-pandai dan cermat-cermat melihat seperti apa soalnya, premisnya bagaimana, apa yang dicari, lalu kita coba deduksi untuk mencari jawabannya. Dan seperti biasa, ada banyak sekali video-video gratis dan pembelajaran digital lainnya yang gratis di luar sana. Silakan adik-adik persiapkan diri sedini mungkin, sebaik mungkin, dan apabila membutuhkan pendampingan, kakak sendiri tahu bahwa Primagama membuka layanan untuk pendampingan persiapan UTBK ini, maka silakan apabila dibutuhkan, komentar di bawah kira-kira adik tinggal di mana untuk kami bantu mencari lokasi terdekatnya. Jangan khawatir, walaupun sedang pandemik corona ini, Primagama tetap bisa memberikan yang terbaik untuk bisa mendampingi melalui digital. Jadi pendampingan tetap ada, bukan hanya materi lewat online saja. Di Primagama, selain ada banyak video di YouTube channel Primagama seperti ini, ada juga banyak teman-teman yang sudah bergabung di grup Facebook TPS UTBK. Jadilah bagian di sana dari lebih dari 2.000 siswa yang sudah bergabung di sana untuk sama-sama belajar tentang TPS dan memberikan kesempatan terbaik untuk adik-adik semua di UTBK 2020 mendatang. Ya, silahkan Pak Dirut, saya sudah membantu promosikan. Terima kasih banyak atas endorsement-nya nanti di kemudian harinya. Seperti biasa, kami mendoakan supaya adik-adik beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat selalu, karena itu yang paling penting. Masalah UTBK adalah setelah kesehatan, karena kalau tidak sehat, bagaimana kita bisa mau mengerjakan soal yang menuntut logika dan daya nalar yang tinggi. Dari kami, sekian saja. Terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.